Nama saya Vina Giovanni Kacaribu dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan latar belakang dari Perang Padri. Latar belakang. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Makkah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Tulisan Aziumardi Azra dalam The Origins of Islamic Reformists in Southeast Asia, Networks of Malay, Indonesian, and Middle Eastern Ulama in the 17th and 18th Centuries 2004 menyebutkan, ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nanrenceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya, Tuanku Nanrenceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyuang Pagaruyung tutup kurung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Zara Ramadhani dari kelompok 2 akan menjelaskan proses Perang Padri. Perang Padri dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama dimulai dari tahun 1815 sampai 1825. Periode kedua dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Periode ketiga dimulai dari tahun 1830 sampai 1838. Periode ke-1, pembentukan Harimau Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide-ide Padri, sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Puncaknya, kaum Padri dipimpin Tuanku Pesaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda, sehingga arah bantuan ini diubah kepada Belanda. Tanggal 10 Februari 1821, Presiden Dupuy dan Tuanku Sarwaso meminta bantuan kepada Belanda dengan ganti konsesi beberapa wilayah di Minangkabau. Letnan Kolonel Raaf datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luhak Agam. Namun serangan terus-menerus dari Tuanku Nanrenceh membuat Belanda harus kembali ke Batu Sangkar. Benteng Van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun kematian mendadak Raaf pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Lemlin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Lemlin yang kemudian gugur pada bulan Desember sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. Selanjutnya, periode kedua. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Stuart berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri
memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cilavininda Sultan Ibrahim dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan proses Perang Padri periode ketiga dan tokoh-tokoh perangnya. Periode ketiga. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pantai Sikek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rao menjadi tokoh Harimau Salapan selanjutnya yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung, Sultan Tangkal Alam Bagagar. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang. Pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Arens mengirimkan Mayor Jenderal Kosius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan, sejak Maret sampai Agustus 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. 3. Tokoh perang. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Dia dianggap sebagai tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat berupa benteng di atas bukit wilayah Bonjol. Setelah Tuanku Nanrenceh wafat, ia menggantikannya sebagai panglima perang. Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada 1837 setelah kesulitan menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Ia menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Padri kepada kaum adat dalam rangkaian perang tersebut. Imam Bonjol wafat pada 8 November 1864 di Lota, Minahasa, tempat pengasingan terakhirnya. Yang kedua, Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari Harimau Salapan yang memimpin gerakan Padri. Ia bertanggung jawab atas serbuan Padri ke istana Pagaruyung yang menyebabkan Sultan harus menyingkir dari Minangkabau. Serangan ini menjadi rangkaian awal dari konflik Padri adat sebelum terlibatnya Belanda. Yang ketiga, Tuanku Nanrenceh. Tuanku Nanrenceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia bertugas menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. Setelah wafat, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai panglima perang Padri. Tuanku Nanrenceh berjasa dalam menyebarkan ide-ide gerakan Padri kepada pembesar Minangkabau. Selanjutnya, Mayor Jenderal Kosius. Mayor Jenderal Kosius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng Stilsel. Ia dikirim ke Minangkabau pada 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. Kosius memerintahkan penyerangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol selama 6 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Agustus 1837. Pada awal Agustus, baru Belanda dapat menguasai keadaan. Benteng Bonjol jatuh pada 16 Agustus 1837 dan Imam Bonjol melarikan diri. Letnan Kolonel Raff. Letnan Kolonel Raff adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821. Pada Maret 1822, ia berhasil memukul mundur Padri dari Pagaruyung dan mendirikan benteng Van der Kapellen di Batu Sangkar.
Ia terus memimpin pasukan menekan gerakan Padri yang tadinya tidak terbendung, meskipun akhirnya wafat pada April 1824. Terakhir, ada Letnan Kolonel Eloud. Letnan Kolonel Eloud memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa sentot Prawirodirjo yang membelot dalam rangkaian Perang Jawa. Ia menjadi salah satu perwira yang bertugas menangkap pimpinan kaum adat ketika mereka berkompromi dengan Padri untuk bersama-sama menggempur Belanda. Ia menangkap Sultan Tanah Alam Bagagar yang diduga bertanggung jawab atas serangan kepada garnisun Belanda yang menewaskan 139 serdadu. Tokoh-tokoh lainnya yang juga berperan dalam Perang Padri adalah Tuanku Lintau, Tuanku Nanggapuk, Tuanku Hitam, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, Tuanku Rao, dan Tuanku Barumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Rafi Rizky Irawan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai strategi perang dari pihak Indonesia. Kekalahan Padri oleh Belanda membuat Padri mengatur kembali strategi mereka dan mengevaluasi perjuangan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, pada Padri mundur ke wilayah Lintau sebagai mengatur ulang dalam strategi. Pertarungan begitu berlanjut dan Padri telah berhasil menerapkan strategi yang lebih baik. Mereka mengusir serangan ke Luhak Agam dan Tanjung Alam. Kemudian Padri berhasil dibaso. Kapten Belanda sangat begitu terluka, bahkan sampai wafat. Di bawah kepemimpinan Tuanku Nan Renceh, Padri berhasil mendorong Belanda kembali ke Batu Sangkar. Kombinasi penduduk lokal dan Belanda mulai meningkat. Pada April 1823, Belanda meningkatkan kekuatan para prajurit. Belanda menyerang lagi Lintau, yang sebelumnya gagal. Tetapi Padri dengan strategi gerilya tidak mudah dikalahkan. Belanda akhirnya dipaksa untuk kembali ke Batu Sangkar. Perang ini yang berubah menjadi upaya dalam melawan penjajah adalah sebuah bentuk dalam ketidakpuasan terhadap kaum Padri karena Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fauzan dari kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah strategi perang dari pihak kolonial. Cara yang dilakukan oleh Belanda untuk menyerang kaum Padri adalah dengan perundingan, dikarenakan kerepotan menghadapi kaum Padri yang kuat serta telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menghadapi perang di Eropa serta dalam melawan Diponegoro. Maka Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan perjanjian yang diberi nama Perjanjian Masang. Strategi perang dari pihak kolonial dibagi menjadi 3. 1. Gencatan senjata. Selama gencatan senjata dilakukan, Kudu Padri mulai memulihkan pasukan serta merangkul kaum adat dengan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Hingga akhirnya lahirlah konsensus bersama untuk menegakkan agama Islam serta Al-Quran di Minangkabau. Dalam bahasa Padang, konsensus ini disebut dengan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. 2. Menguasai titik vital. Setelah gencatan senjata berakhir, maka Belanda mulai berperang lagi. Kali ini dipimpin oleh Letkol Eloud. Belanda tentu saja lebih siap ketimbang sebelumnya. Hal ini dikarenakan senjata telah siap kembali. Selain itu, perang dengan Diponegoro pun telah berakhir. Akhirnya, Belanda melanggar perjanjian dan mulai menyerang Lintau dan Pandai Sikek. Wilayah ini menghasilkan senjata api serta mesiu lantas. Dibangun juga Fort de Kock di Bukit Tinggi. Selanjutnya, Belanda berhasil melakukan luhak tanah datar di tahun 1831. Letkol Eloud sendiri mendapatkan bantuan dari Sentot Prawirodirjo yang mana merupakan panglima Diponegoro. Sentot sendiri merupakan panglima Diponegoro yang membelot yang lebih berpihak pada Hindia Belanda, akan tetapi tingkah Sentot di Lintau melihat mencurigakan. Karena sebenarnya Sentot memihak pada kaum Padri. Akhirnya laki-laki ini dibuang di Bengkulu serta menghembuskan napas terakhir di tanah itu.
Belanda pun menyerang lagi dan kini dibantu Letkol Vermeulen, jumlah infanteri yang datang pun cukup besar. Dan akhirnya menyerang Lukah, Agam, dan Kamang serta Luhak Limo Puluah. Kaum Padri akhirnya kalah dan hancur, sehingga mereka mundur ke daerah Bonjol. Sementara di Padang Mentinggi, kaum Padri menyerang pertahanan Belanda sehingga membuat kompeni kewalahan. 2. Menguasai titik vital. Setelah gencatan senjata berakhir, maka Belanda mulai berperang lagi. Kali ini dipimpin oleh Letkol Elot. Belanda tentu saja lebih siap ketimbang sebelumnya. Hal ini dikarenakan senjata telah siap kembali. Selain itu, perang dengan Diponegoro pun telah berakhir. Akhirnya, Belanda melanggar perjanjian dan mulai menyerang Lintau dan Pandai Sikak. Wilayah ini menghasilkan senjata api serta mesiu lantas. Dibangun juga Fort de Kock di Bukit Tinggi. Selanjutnya, Belanda berhasil melakukan luhak tanah datar di tahun 1831. Letkol Elot sendiri mendapatkan bantuan dari Sentot Prawirodirjo yang mana merupakan panglima Diponegoro. Sentot sendiri merupakan panglima Diponegoro yang membelot yang lebih berpihak pada Hindia Belanda, akan tetapi tingkah Sentot di Lintau melihat mencurigakan. Karena sebenarnya Sentot memihak pada kaum Padri. Akhirnya laki-laki ini dibuang di Bengkulu serta menghembuskan napas terakhir di tanah itu. Belanda pun menyerang lagi dan kini dibantu Letkol Vermeulen, jumlah infanteri yang datang pun cukup besar. Dan akhirnya menyerang Lukah, Agam, dan Kamang serta Luhak Limo Puluah. Kaum Padri akhirnya kalah dan hancur, sehingga mereka mundur ke daerah Bonjol. Sementara di Padang Mentinggi, kaum Padri menyerang pertahanan Belanda sehingga membuat kompeni kewalahan. Lanjut ke nomor 3, yaitu penyerangan Imam Bonjol. Perang Padri bertahan terlalu lama sehingga para petinggi Belanda mulai jenuh dengan keadaan ini. Akhirnya mereka pun memutuskan solusi untuk menyerang benteng Bonjol. Namun serangan yang terjadi di tahun 1833 ini gagal karena taktik gerilya kaum Padri. Di tahun 1835, serangan yang lebih besar diarahkan pada Bonjol. Benteng Bonjol dikepung sampai jatuh di tanggal 16 Agustus 1837. Meski begitu, Tuanku Imam Bonjol selamat dari kepungan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anda dari kelas 11 IPA 2 dari kelompok 2. Akhir Perang Padri. Berakhirnya Perang Padri setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik. Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng dan bukit tinggi bernama Fort de Kock pada 11 Januari 1833. Pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda beralih bahwa kedatangannya mereka hanya untuk bergadang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai dan beberapa pengikut yang selama pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya kehilangan banyak tokoh pimpinan. Kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.